Iya, selamat sore sobat-sobat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore juga buat sobat Pasopat TV. Dan kembali sore hari ini kita bertemu di acara Jendela Ramadan. Dan seperti biasa sobat ya, selama kurang lebih 1 jam kita bakal hadir selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Dan kita bakal bekerja sama dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bondowoso. Dan sore hari ini Sobat Pasopati kita juga sudah kedatangan ustazah yang bakal hadir, yang hadir di tengah-tengah kita ya dan akan membahas tema mengenai yakni puasa dan peran istri dalam keluarga. Dan sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yakni Nyi Hajah Siti Khalada SAG, Khalada Sa'diyah SAG benar ya? Iya benar. Iya, yang akan membahas puasa dan peran istri dalam keluarga. Dan nantinya Sobat Pasopati Anda bisa bertanya langsung ya menggunakan calon telepon yang sudah tersedia yakni di 0821 3941 2904 dan Anda bisa bertanya langsung nantinya ya kepada Ustazah yang telah hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Dan langsung saja Sobat Pasopati untuk mempersingkat waktu, kita bakal sapa saja Nyi Hajah Khaladah yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sore hari ini kita bisa ketemu kembali ya, Iya, Nyi. alhamdulillah setelah Dan 1 tahun kita tidak iya ketemu. benar, Jadi, Nyi. jadi ketemunya kita hanya 1 tahun satu kali. Iya, Iya. dan sekarang kita kembali ya untuk mengajak Sopa-Sopati ya sambil ngabuburit nyanyi ya. Ngabuburit. Kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat ya ini mendengarkan kajian agama Islam terutama mengenai puasa ya Nyi. Betul. Oke, dan sore hari ininya kita membahas mengenai puasa Iya. dan peran istri dalam keluarga. Mungkin sebelum kita persilakan Sobat-Sopati untuk bertanya Nyi, silakan dulu mungkin Nyai akan memberikan sedikit ya gambaran mengenai puasa dan peran istri dalam keluarga. Silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah wabarakatuh. walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah amma ba'da. Pendengar Pasopati yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 Iya, di bulan alhamdulillah, Ji. puasa. Dan alhamdulillah selama 7 hari ke belakang ini dari hari Minggu sampai ke ini hari Sabtu kita sudah diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, tidak saja ibadah puasa di bulan Ramadan tetapi juga ibadah-ibadah yang lain. Iya, Terutama malam hari kita bisa sholawat taraweh, kemudian kita juga bisa tadarus dan juga Iya. melipat biasanya kita di bulan puasa itu nggak tahu kenapa tapi ada semacam dorongan karena terbentuk lingkungan juga semakin meningkatkan ibadah gitu. Benar, Ji. Jadi walaupun sebenarnya harusnya ibadahnya tidak di bulan Ramadan saja, tetapi bulan Ramadan ini sebenarnya adalah wahana untuk melatih diri, Iya, mempersiapkan diri supaya di bulan-bulan berikutnya kita lanjutkan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan. Iya, Oh iya, bicara mengenai puasa, Puasa. as-saum, itu kalau bahasa yang biasa dipelajari oleh santri itu mempunyai arti al-imsaku, menahan diri. Jadi kita puasa menurut syariat itu menahan diri dari melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Itu menahan diri dari makan, dari minum, juga dari hubungan seksual dan mungkin yang lain yang itu akan menyebabkan batalnya puasa. Tidak itu saja, tetapi juga supaya puasa kita tidak sia-sia. Artinya kita juga harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Nah, kalau makan, minum dan kawan-kawannya itu dan seterusnya itu hanya membatalkan puasa. Jadi kalau nggak melakukan itu ya puasanya sah, tetapi belum tentu puasanya diterima, belum tentu puasanya berpahala. Tapi juga kita bagaimana tidak saja puasa secara syar'an tetapi secara hakikatan. Intinya puasa kita supaya tidak batal puasanya tetapi juga tidak batal pahala puasa. Apa ya? Pahala apa ya? Termasuk ya menghindari berbohong, menghindari berghibah, berfitnah dan seterusnya. Di sini kita akan membahas tentang peran istri dan mungkin lebih lebar lagi adalah tentang
peran ibu ya, Iya, di peran dalam seorang ibu. mengkondisikan bagaimana suasana puasa ini sangat sangat kondusif dan sangat dirasa yang keluarga kita, suami Iya, kita, anak-anak kita menjadi senang pada saat puasa, menjadi Iya. bahagia sangat puasa. Di sini saya kira sangat penting perannya karena ibu dan juga seorang istri sebaiknya ya membiasakan dan membudayakan melatih, terutama ibu ya, terutama kalau saya lebih sering lebih senang membahas tentang peran ibu. Jadi bagaimana seorang ibu dari awal sudah bisa melatih dan membiasakan anak-anak kita berpuasa, karena saya kira kalau tidak dilatih itu agak susah juga. Iya, benar. Benar. Karena bayangkan sehari-hari kita makan, kita minum, kita tidak makan, tidak minum bukan karena tidak ada makanan, tetapi kita tidak makan, tidak minum karena itu adalah diperintah oleh Allah. Iya. Karena ini adalah puasa, adalah kewajiban bagi umat Islam, dan itu tidak mudah, tidak semudah membalik telapak tangan. Iya. Perlu pembiasaan, perlu latihan, perlu usaha dari awal. Makanya kalau saya dulu dari kecil itu sudah dilatih untuk berpuasa. Biasanya bangun tidur subuh itu ayo sahur, nanti waktunya zuhur ayo berbuka, ntar itu ya puasa lagi, sahur, pagi hari kita sahur, kemudian kita tidak makan minum, kita puasa zuhur, deng senangnya kita berbuka. Kemudian kita lanjut lagi, kita puasa lagi, maghrib ketika orang-orang berbuka kita ikut berbuka. Dan ini tentu saja yang paling berperan penting untuk membiasakan ini adalah seorang ibu yang notabene biasanya dekat sekali sama anak-anaknya. Karena kalau tidak dibiasakan puasa berat juga kan, berat puasa. Mending ya kalau orang tidak makan tidak minum karena memang tidak ada makanan yang akan dimakan, ya memang tidak ada yang dimakan. Tapi kalau kita makan minum dan sebagainya ada tersedia, tetapi kita menahan diri untuk tidak makan, itu kalau bukan karena ketakwaan, kalau bukan karena keimanan, kalau bukan karena perintah Allah, saya kira orang tidak akan melakukannya. Dan ini adalah bagaimana seorang ibu, seorang istri akan dapat mengoptimalkan perannya di sini. Bagaimana dia memotivasi anak-anaknya dari awal, melatih dari kecil untuk membiasakan puasa, dan tentu bagaimana puasa ini supaya menyenangkan. Ya tidak harus puasa itu tidak berarti memindah waktu makan ya. Siang nggak makan lalu ketika maghrib kemudian seluruh makanan dikumpulkan, ujuk-ujuknya itu malah nggak termakan. Puasa malas dendam. Puasa malas dendam, banyak ada punya istilah ini. Tidak, tapi bagaimana kita membiasakan jadi anak-anak itu dan istri itu punya, dan suami punya semangat, punya puasa itu tidak menjadi suatu beban, karena yang nampaknya adalah yang tergambar di pikirannya adalah rasa gembira, sehara bahagia ketika berbuka, rasa gembira, rasa bahagia ketika makan sahur. Jadi ibu memang ya bagaimana ketika sahur, ibu biasa kan sudah menjadi kebiasaan ya, walaupun siapapun dia malam-malam masih nganget gitu ya. Habis sudah siap semua gitu baru dibangunkan anak-anaknya, dibangunkan suaminya. Kalau ibunya kemudian tidak membiasakan itu, malas bangunkan suami, malas bangunkan anak, tidak dikondisikan, boleh jadi nanti di rumahnya anak-anak juga malas sahur, anak-anak malas, suami malas sahur. Ketika besok waktunya puasa, malas, kenapa kok tidak puasa? Dia semalam nggak sahur. Kenapa nggak sahur? Kan nggak dibangunkan, nggak dimasakin, nggak dipersiapkan. Jadi ya kalau ya ini bentuk pengabdian, bentuk pengabdian seorang ibu, bentuk pengabdian seorang istri buat keluarganya. Bagaimana mengkondisikan suasana di dalam rumahnya itu suasana yang agamis dalam segala segi, termasuk pengabdiannya di dalam mempersiapkan berbuka dan sahur. Karena memang liso ini farhatani, jadi
orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan, punya dua kegembiraan. Farhatun indaliko irobi, dia bahagia, dia suka, dia seneng nanti ketika bertemu Tuhannya, dan farhatun indal iftar, dan dia punya kebahagiaan pada saat waktunya berbuka. Iya, benar-benar. Ya, kalau kita punya anak, kita punya suami, ayo kita nanti ayo nak puasa, besok waktunya buka dibelikan ini kan, untuk saya kira untuk anak-anak dalam upaya melatih dan menstimulan supaya dia terbiasa, nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai tua lah, masa orang-orang sudah dewasa mesti distimulan ya kan. Enggak juga. Kalau untuk anak-anak yang baru dilatih, saya kira nggak apa-apa, kita kasih reward, kita kasih upah, kita kasih janji-janji supaya anak-anak kita maulah melakukan puasa. Dan biasanya ibu ini kan paling pintar membujuk ya. Ibu ini paling pintar merayu, dan ibu juga yang paling mengerti apa kemauan anak-anaknya dan juga tentu kemauan suaminya. Iya, masa iya sih Bapak puasa masa mau dikasih apa dulu baru puasa? Ya aneh-aneh ini, aneh ya kalau bapaknya juga ini jadinya menjadi bapaknya kembali menjadi anak-anak ini. Tetapi paling tidak kan mempersiapkan. Kalau kemudian udah ketika puasa kemudian ya makan sana sendiri, ambil sendiri kan kemudian agak gimana ya suami. Tapi kalau ketika istri waktunya kita ciptakan suasana yang indah, kita ciptakan kebersamaan. Ayo ketika puasa, selama bulan puasa Ramadan kita usahakan jadwal kita yang lain-lain kita cancel. Bagaimana ketika berbuka itu kita bisa berkumpul satu meja makan bersama. Jadi ibunya yang juga mungkin punya aktivitas bisa mengorbankan aktivitasnya kalau bisa, sehingga keluarganya bisa berkumpul saat puasa dan ciptakan suasana yang indah dan menyenangkan, sehingga suami kita, anak-anak kita merindukan suasana itu. Aduh, ini ya sama puasa, besok ini ketika berbuka sama mama menyenangkan. Gitu. Iya. Apa ya? Karena puasa ini kan 1 bulan 1 kali. Benar. Puasa ini 1 bulan 1 kali. Saya kira pengabdian, pengorbanan seorang ibu yang rela mungkin kalau memungkinkan membuat suasana Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa dibanding bulan-bulan yang lain, dalam upaya untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, untuk memotivasi dan menstimulasi terutama anak-anaknya yang masih dalam latihan untuk berpuasa. Ya ini sangat baik, apalagi kan lebih dari itu kita lebih ke contoh ya, lebih ke contoh. Jangan sampai kemudian ketika ibunya hanya rajin mempersiapkan, rajin ngobrak-ngabrik dan memerintahkan anak dan suaminya puasa, ternyata dia sendiri tidak berpuasa. Iya. Kontraproduktif ya ini. Itu dia. Iya, dan sobat-sobat itu tadi yang disampaikan oleh Ustazah sore hari ini ya mengenai puasa dan peran seorang istri dalam keluarga. Dan kalau kita simak tadi ternyata luar biasa peran seorang istri sobat-sobat sebagai motor penggerak, boleh dibilang seperti itu ya, dalam menciptakan suasana yang menyenangkan dalam puasa yang bisa menjadi motivasi baik anak-anak maupun juga seluruh anggota keluarga untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan sobat-sobati silahkan juga nanti Anda juga bisa bertanya langsung ya menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia. Anda bisa bergabung di 0821 3941 2904. Tapi sebelumnya jangan lupa bahwa acara ini juga masih didukung sepenuhnya oleh Pesona Jepara Furniture. Jadi bagi Anda sobat ya, terutama ibu-ibu yang ingin belanja furniture atau perabotan rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, sofa, dipan, buffet dan lain-lain, jangan lupa ya Anda datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture, karena Pesona Jepara Furniture ini menyediakan perabotan rumah tangga berbahan asli kayu jati sobat, dengan kualitas terbaik dan menjamin perabotan rumah tangga Anda awet dan tahan lama. Karena itu jangan kemana-mana, datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto nomor 82A, Kademangan, Bondowoso.
dan juga Pesona Jepara 3 yang ada di kawasan Bondowoso. Anda bisa datang juga di Pesona Jepara 3 yang ada di Jalan Kismangun Sarkoro, Taman Sari Bondowoso, atau juga di Pesona Jepara Galeri Pesona Jepara yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto di samping Alfamart Bondowoso. Sementara buat Anda sobat yang ada di kawasan Kota Jember, Anda bisa datang aja langsung di Pesona Jepara 4 yang ada di Jalan Slamet Riyadi, depan Indomaret Baratan Jember. Dan untuk kebutuhan perabotan rumah tangga, Anda juga bisa telepon langsung di 0332424211 atau juga bisa di nomor HP-nya di 081913400500. Untuk kebutuhan furniture Anda, percayakan saja kepada Pesona Jepara, karena Pesona Jepara semakin mempesona. Oke, 99.4 Sobat ya FM Sobat ya. Dan kita lanjut kembali acara dialog interaktif agama Islam sore hari ini. Dan tadi sudah dibahas tuntas ya bagaimana peran seorang wanita dalam berpuasa dan juga sebagai seorang istri Sobat Waswati. Dan ternyata luar biasa Sobat. Di sini ternyata kalau kita dengarkan tadi penjelasan bahwa wanita ini memiliki peran penting bagi terlaksananya suasana Ramadan atau juga suasana puasa di selama bulan suci Ramadan, karena memang wanita merupakan motor penggerak ya. Dan silakan juga buat yang mau bergabung, silakan Anda bisa bertanya langsung menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia di 082139412904. Sobat, Anda bisa bertanya mengenai segala hal tadi yang sudah disampaikan. Mungkin ibu-ibu di rumah pengen bertanya juga mengenai puasa ibu-ibu di saat ini, mungkin ada kendala juga ya, silahkan ditanyakan langsung kepada narasumber kita di sore hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Nyai Haja Khalada Sadia SHG yang membahas mengenai puasa dan juga peran istri dalam keluarga. Dan nih kalau kita simak tadi dari ulasan Nyai ya, ternyata memang luar biasa ya Nyi, peran seorang wanita ya Nyi, bagaimana mempersiapkan anak-anak itu untuk terbiasa dengan puasa, ditambah lagi dengan bagaimana mempersiapkan makan dan menciptakan suasana agar menyenangkan di bulan suci Ramadan ini Nyi ya. Dan ini memang merupakan suatu hal yang luar biasa. No, bagaimana nih Nyi nantinya pahala dari seorang istri ini? Iya. Iya. Mbak Rosi ya, Iya, saya kira peran ibu dan peran istri iya, dalam segala hal itu untuk di peran domestik di keluarga itu luar biasa besarnya. iya, Dan ini kita sudah jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan betapa peran perempuan itu sangat besar dan sangat penting. iya, Bahkan beliau kita sering mendengar ya, salah satu hadis yang sangat fenomenal, beliau menyampaikan bahwa al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu berada atau terletak di kaki ibu. Saya kira kita tidak bisa mengartikan sempit hadis ini, bahwa kalau kemudian seorang ibu mengancam, kamu nak surgamu terserah aku loh ya, kamu nggak patuh, kamu nggak bisa masuk. Saya kira tidak seperti itu. Tetapi kalau kita artikan secara luas bahwa ke depan apakah anak-anak itu akan menjadi ahli surga ataukah anak itu akan menjadi ahli neraka, apakah anak itu akan menjadi beruntung ataukah ini anak-anak kita akan menjadi anak celaka, adalah sangat besar. Ini sangat tergantung bagaimana peran seorang ibu di dalam mempersiapkan anak-anaknya. Ini kalau kita mempersiapkan dari awal anak-anak kita didik dengan pendidikan yang benar, kita arahkan dengan benar, kita dampingi tumbuh kembangnya secara maksimal. Saya kira ini berarti betul-betul ibu ini akan mengantarkan anak-anaknya ke surga. Sebaliknya juga kalau ibunya sudah dari awal acuh tak acuh terhadap pendidikan anaknya, cuek terhadap perkembangannya, masa bodoh dengan pendidikannya, berarti ini ibu yang akan menjadikan neraka di bawah kakinya. Memang sangat kompleks dan betapa sangat vital peran ibu dan peran istri di dalam mempersiapkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena memang ibu yang menjadi pendamping suami di dalam mempersiapkan segalanya, dan tidak akan berjalan dengan baik kalau ketika dua orang yang sedang beriringan ini tidak sependapat, tidak satu pikiran, tidak satu arah dan satu tujuan. Hanya di sini bagaimana ibu mempersiapkan
anaknya menjadi ahli surga, ibu juga yang akan istri juga yang akan mempersiapkan dia untuk menjadikan suami menjadi suami yang soleh. Saya kira memang sangat penting, tidak hanya di dalam masalah puasa Mbak Rosi, di dalam segala galanya. Karena kita juga ada ya itu makalah pepatah yang sangat kita digembar-gemborkan dan menjadi ikonnya di dunia pendidikan, bahwa al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu adalah tempat pendidikan yang pertama. Artinya sebelum anak-anak mengenal dunia pendidikan, bahkan sebelum anak-anak kita di pendidikan di entah itu di playgroup atau di taman bermain, apalagi mungkin di PAUD, di TK, yang pertama kali mengenalkan dunia adalah orang tuanya, dan terutama dia sudah berada di perut ibunya selama 9 bulan, dan selama 9 bulan dia di dalam perut ibunya itu ada keterkaitan secara emosional, sehingga apapun yang dilakukan oleh ibunya, apapun perasaan yang dirasa oleh ibunya, kondisi psikologi dan kejiwaan ibunya kan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Sangat penting hubungan ini di dalam mempersiapkan ini. Kalau dari awal-awal, ketika, mohon maaf Mbak Rosi, kalau kita di kalangan pesantren itu dari dulu biasa kalau lagi hamil justru memperbanyak puasa. Tidak hamil ini ya, satu sisi memang orang hamil asupan gizi itu perlu ditambahkan. Tetapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa riyadhah, sudah biasa melatih diri dan mujahadah, sudah biasa menahan diri untuk dalam tanda kutip bersenang-senangan dengan urusan dunia, itu sudah menjadi lumrah, dan ternyata anaknya tidak lahir cacat, justru kelak anak yang dilahirkan oleh ibu yang selama hamil dia berpuasa akan menjadi anak soleh. Oke, mohon maaf nih, kita hentikan dulu. Ini ada yang bertanya. Oke, silakan yang bertanya di via teleponnya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dari Abdullah. Abdullah yang ada di kawasan Sukosari. Oke, silakan Bapak Abdullah, apa yang mau ditanyakan kepada Ustazah sore hari ini? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat Pak Abdullah. Temanya tadi mengenai peran seorang ibu ya. Iya, seorang ibu ya. Melaksanakan ibadah puasa. Yang saya tanyakan ini juga yang realita aja ibu Ustazah ya. Kalau tanggal 1 sampai 10 ya, istilahnya kalau ibu-ibunya itu leyeh-leyeh. Leyeh-leyeh ya. Santai maksudnya ya. Di atas tanggal 15 biasanya itu sudah pikiran melayang-layang. Pikiran. Istilahnya itu kalau puasanya sudah biasa. Tadi sudah disebutkan mengenai buka puasa sampai sahur, ya sudah seperti itu. Kita harus istilahnya peran seorang ibu harus meladeni putra dan juga suami kan gitu. Tapi di tanggal 15-nya ini yang istilahnya gongnya ini ibu Ustazah. Kenapa? Wah, ini uang tidak ada. Lagi ini takbiran, pelasan gitu. Baju anak-anak belum ada juga. Belum. Terus toples masih kosong. Ini yang bikin geram. Biasanya kalau yang suami istilahnya cuma senyum, tapi ibunya ini yang kasihan. Biasanya seperti itu ibu Ustazah. Bagaimana itu Ustazah? Istilahnya kalau sudah seperti itu, istilahnya uring-uringan sudah yang namanya karena memikirkan gongnya itu ibu Ustazah. Kadang-kadang yang namanya puasa itu biasanya tumak nina, jalan gosip-gosip yang namanya ibu Ustazah. Harus seperti itu biasanya. Nah, kadang-kadang ini apa ya namanya? Kamu enak, keluarganya sudah dapat, sedangkan keluarga saya anak kita ada, kadang-kadang seperti itu. Itu sudah melanda. Itu bagaimana untuk mengatasi hal-hal kepanikan dari ibu-ibu itu ya. Sebagai wakil bapaknya nggak tahu menjawabnya. Mungkin ibu Ustazah yang bisa mewakili ibu-ibunya Ustazah. Ibu Yosi biasanya kan seperti itu. Kan kepada beliau berdua bagaimana dalam menjawabnya.
Oke. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdullah yang sudah bergabung ya. Oke, terima kasih. Dan juga sebelum dijawab, Sobat Pasopati yang mau bertanya, yang ada di 999, yang ada di 03324209-nya 3 kali, bisa pindah jalur ya. Teleponnya hanya satu saja, menggunakan satu jalur telepon, yakni di 082139412904. Sekali lagi, buat yang mau bertanya hanya menggunakan satu jalur saja ya, di 082139412904. Silakan untuk bertanya langsung kepada Nyi Ustazah yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan Nyi sambil menunggu lagi ya, ini pertanyaan yang menarik, bapak-bapaknya curhat ini ya. Ini aduh, ibu-ibu ini sudah mulai ngajak uring-uringan. Ternyata ada yang bertanya lagi, Nyi. Silakan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Dari siapa? Ica ya, benar ya? Ya, betul. Ica, silakan. Siapa yang ditanya? Iya, selamat sore Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ica. Oke, Ica. Ustazah, yang ingin saya tanyakan karena tadi temanya adalah peran ibu. Peran ibu rumah tangga dan Iya. juga dalam berpuasa ya. Dalam berpuasa. Nah, ini bagaimana kalau seorang istri yang memiliki suami, sementara kalau kayak gini kan persiapannya kan harus ini baju anak-anak, isinya toples. Nah ini sama nih. Iya. Silakan. Iya. Bagaimana dengan suami yang tanggung jawabnya itu hanya setengah-setengah? Nah, setengah ini. Ini dia. Dia kerja. Kalau nggak ada, dia ya sudahlah. Jadi di situ istri yang harus berperan semuanya. Bagaimana Ustazah? Penjelasannya. Oke. Ini ada kaitannya dengan penanya yang pertama. Oke. Baik, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Ica yang sudah bergabung, dan ini memang curhat dari dua sisi. Iya, betul. Yang jadi menarik sekali. Iya, yang tadi Abdullah menanyakan bagaimana istri kalau sudah pertengahan bulan ngajak uring-uringan ini ya, karena memang mikirkan semua hal. Iya, betul nih. Kemudian yang satu Ica menanyakan bagaimana kalau ini suami tidak bisa mencukupi padahal ini sudah hampir. Iya, mungkin bisa dijawab satu-satu. Silakan. Jadi memang kita mengenal ada hari raya, dan hari raya itu memang ada sejak zaman Rasulullah, dan memang hari raya itu hari lain daripada yang lain, memang dirayakan walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda. Saya pernah tinggal di luar Pulau Jawa, tepatnya di Sulawesi Tenggara, dan di sana suasana hari raya itu tidak nampak semeriah di Pulau Jawa. Memang di Pulau Jawa ini hari raya yang dimeriahkan dengan betul-betul penuh dengan kegembiraan. Tetapi kadang-kadang kita umat Islam ini lebih fokus ke hari rayanya daripada ke Ramadannya. Nah, saya kira ini budaya yang perlu diluruskan ya. Jadi ketika kita mulai mendengar informasi masuknya bulan Ramadan, itu kan janji Rasulullah, kalau kita bahagia, kita senang, kita gembira dengan bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharapkan jasadnya masuk neraka. Artinya gembira karena kita akan melakukan ibadah-ibadah yang tidak terdapat di luar bulan Ramadan. Jadi fokusnya sebenarnya bagaimana Ramadan ini kita jadikan menjadi bulan spesial yang akan kita maksimalkan dengan mengisi dengan ibadah-ibadah secara maksimal juga. Ya, budaya-budaya tentang mengedepankan dan menjadikan hari raya menjadi sesuatu yang luar biasa, dan kalau bahasa Madura itu telasan, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa menjadi telas, itu kan ente-entean. Ini kemudian menjadi sesuatu yang perlu juga kita evaluasi bersama. Sehingga karena harus ada komunikasi yang benar, harus ada komunikasi yang baik. Namanya suami istri itu kan yang menjadikan seringnya bentrok itu kan jika komunikasinya juga kurang benar dan kurang baik. Istri dan ibu mesti memahami bahwa inti dari Ramadan itu adalah bulan puasanya, sehingga kalau kita mindset kita, pola pikir kita mesti kita revolusi sedikit demi sedikit. Bagaimana kita lebih mengfokuskan kepada Ramadannya. Ibu-ibu mesti mempunyai
pengertian, mesti dibuat mengerti bahwa bukan hari rayanya. Kadang-kadang hari raya sengaja, mohon maaf, dalam pamer, rumahnya harus baru, catnya harus baru, kuenya harus macam-macam, bajunya harus branded, anaknya juga dengan pakaian yang branded. Saya kira ini justru tidak sesuai dengan nilai-nilai fitrah, nilai-nilai Idul Fitri itu sendiri. Oke, kita lebaran betul. Oke, kita membuat suasana yang lain daripada yang lain. Oke. Tapi kira-kira kita juga harus mengukur dengan kemampuan ya. Kita harus mengukur dengan kemampuan, melebih-lebihkan diri dan memaksakan sesuatu di luar kemampuan kita itu juga itu tidak benar dan dilarang oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan memaksa seseorang, jangan sampai memaksakan sesuatu yang di luar kemampuannya. Termasuk menciptakan suasana hari raya dengan cara menghabiskan energi untuk mempersiapkan hari raya sementara melupakan esensi dari nilai-nilai Ramadan. Tarawihnya sudah enggak, puasanya uring-uringan, dengan suami sudah enggak sabaran. Saya kira ini malah kontraproduktif dengan nilai Ramadan sendiri, di mana Ramadan adalah bulan penuh kasih sayang, bulan rahmat, bulan ampunan, bulan istijabah. Jadi ini harus ada komunikasi yang benar, termasuk Mbak Ica sendiri. Kan hari raya itu tidak harus baju baru, hari raya juga tidak harus toples baru, hari raya juga tidak harus ada kue sebanyak itu. Oke, itu bagus kalau kita niatkan untuk bersedekah, kita niati untuk menghormati tamu. Tapi akan menjadi dosa kalau niatnya mungkin, mohon maaf, takabur atau riya, bahkan cenderung memaksakan kehendak, urusan bagaimana ini menafkahi keluarga. Memang laki-laki itu wajib menafkahi keluarga, tetapi juga batasannya perempuan tidak boleh memaksakan di luar kemampuan suaminya. Jadi ini ada saling pengertian. Suami perspektif dirinya menyadari bahwa memberikan nafkah keluarga adalah kewajibannya, menyenangkan istri dan anak-anak adalah cita-citanya, keinginannya, dan istri juga bagaimana melayani, membuat suasana keluarga adalah itu menjadi kita jadikan adalah menjadi suatu kewajiban kita. Tetapi bagaimana menciptakan suasana rumah yang indah, yang sakinah, yang tenang, itu adalah harapan dan keinginannya. Sehingga komunikasi kedua belah pihak ini perlu dibangun. Jangan sampai nilai-nilai suci dan luhur yang terdapat di dalam Ramadan menjadi hancur, menjadi rusak di akhir-akhir bulan Ramadan yang itu justru hari-hari ijabah, Mbak Isi. Jadi hari-hari mulai tanggal 21 di tanggal ganjil itu di mana kita berebut Lailatul Qadar. Enggak tahu tiba di mana. Akan sangat disayangkan sekali ketika malam-malam di mana malam di antara salah satu malam terdapat malam 1000 bulan, justru kita tidak mendapatkannya karena kita hanya disibukkan dengan urusan remeh-temeh lebaran yang sebenarnya, mohon maaf, tidak segitunya sih. Enggak sampai segitunya. Karena itu sebenarnya tidak wajib. Berlebaran dengan menyediakan kue beraneka ragam, berbaju baru itu adalah tidak wajib. Bahwa memang Rasulullah di hari lebaran itu tampil dengan yang lebih itu, yang lebih karena namanya hari raya yang sesuatu yang berbeda dengan hari-hari biasa. Tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang harus menjadi prioritas. Prioritas kita adalah bagaimana puasa ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Tentu di sini bagaimana komunikasi kedua belah pihak, bapak dengan ibu, suami dengan istri. Dan sobat-sobat itu tadi jawaban dari Nyi Hajah yang sudah hadir di tengah-tengah kita, sudah menjawab dua-duanya ya Nyi ya. Jadi walaupun istri juga harus jangan terlalu memaksakan melebihi kemampuan suami. Tapi di sini ini ngomong-ngomong masalah tradisi Nyi. Tradisi ini bukan berarti masalah kita ingin tampil wah sebenarnya, tapi
ini kalau mungkin orang yang sudah menengah ke atas nih tidak masalah ya, tapi yang kalangan bawah mereka mohon maaf, biasanya kalau tradisinya di masyarakat kita ini di malam pertengahan itu ada memberikan makanan dan balik lagi memberikan. Kalau nggak memberikan kembali, ini rasanya juga akan tersiksa dalam batin nih, seperti itu. Nah ini bagaimana ininya? Jadi memang sebenarnya ruhnya kan begini. Jadi ulama-ulama kita itu dulu para penyebar agama Islam di Indonesia ini kan cara menyebarkan agama ini dengan sangat bijak. Intinya kan as-shadaqatu tatfa'ul bala. Ayo perbanyaklah kamu bersedekah, karena sodako itu adalah menolak bala. Sehingga beliau itu tidak hanya memerintahkan ayo bersedekahlah, tapi dengan memberi contoh, menjadikan momen-momen tertentu untuk diacarakan itu dalam rangka supaya orang terbiasa bersodako. Tetapi sekali lagi sodako itu hukumnya sunat dan bayar hutang itu hukumnya wajib. Jangan sampai kebalik, yang sunat jadi wajib, yang wajib jadi sunat. Karena untuk memaksakan diri agar bisa teratur antar tadi sampai hutang ke sana kemari, saya kira itu juga tidak benar. Ini tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Karena la taj'al yadaka mahluratan ila unuqik wa la tabsutha kullal basti. Jadi kamu jangan meregem, kamu jangan meletakkan tanganmu di bawah tengkukmu, di bawah di belakang leher. Artinya kita cerai, kita medit, tetapi juga kamu jangan berlebih-lebihan. Jangan itu artinya kita ya sedang-sedang saja. Jangan yang punya, yang mampu si endi, cek di mata endi, si tak endi, cek dia membeda. Ya kan kita ini objektif dan realistis. Jadi saya kira budaya-budaya ini memang perlu ya mindset kita harus kita mulai rubah. Apalagi kalau kita bersedekah itu hanya sekedar budaya, kita nggak dapat pahala. Apalagi kalau kita nganteri supaya dibales dianteri juga nggak dapat pahala. Wala tamnun tastaksir, janganlah kamu mengharap balasan banyak. Kita nganteri si A dengan harapan kita diantri kembali. Maka nilai-nilai agama tidak ada di situ. Karena kita bersedekah lillahi ta'ala, nggak minta balasan. Dan itu ikhlas. Ikhlas. Maka ketika kita ikhlas sak duwene. Seadanya. Oke, di via teleponnya mungkin satu penelpon lagi sebelum kita boleh. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Iya, oke. Dari siapa di mana silakan? Apa yang ditanyakan? Maisan, ada siapa? Pak Imam ya. Oke, silakan Pak Imam, apa yang ditanyakan ini? Saya tanyakan adalah seorang istri yang sudah punya anak menyusui, apakah masih wajib untuk berpuasa? Iya, oke. Sedangkan kalau puasa anaknya sakit. Sakit gitu ya. Oke. Iya. Oke. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Pak Imam ya. Sebelum kita jawab pertanyaan Pak Imam, kita break dulu sebentar sobat-sobati. Jangan lupa juga bahwa acara ini juga masih didukung penuh oleh Pesona Jepara. Jadi buat Anda sobat yang saat ini ingin memenuhi perabotan rumah tangga Anda bisa datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture ya. Karena Pesona Jepara menyediakan perabotan rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, sofa, dipan dan juga buffet, dan dengan kualitas terbaik terbuat dari kayu jati dengan jaminan terbaik sobat-sobati ya. Jadi awet dan tahan lama. Dan Anda bisa datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto nomor 82A Kademangan Bondowoso. Dan untuk urusan kebutuhan furniture Anda jangan kemana-mana, percayakan saja pada Pesona Jepara Furniture karena Pesona Jepara semakin mempesona. Oke, 99.4 Sobat FM Sobat ya. Dan langsung saja kita akan jawab pertanyaan di sore hari ini karena waktunya tinggal 7 menit saja nih ya. Mungkin bisa dijawab pertanyaan tadi, bagaimana kalau ibu menyusui, apakah boleh menjalankan ibadah tidak menjalankan ibadah puasa karena kalau puasa anaknya sakit nih. Silakan mungkin bisa dijawab dengan singkat nih. Jadi begini, puasa itu diwajibkan kepada semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah usia balik dan mumtaz, artinya sudah berkewajiban untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Tetapi itu ada pengecualian, ada rukhsah, ada dispensasi bagi orang-orang tertentu, termasuk bagi orang
atau ibu yang sedang menyusui dan hamil. Orang ibu yang sedang menyusui, ibu yang sedang hamil, yang jika berpuasa itu akan membahayakan bagi dirinya juga mungkin bagi bayinya, maka untuk itu dia boleh tidak melakukan puasa dan dia bisa mengganti puasanya pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Nantinya ketika sudah memungkinkan, mungkin anaknya sudah besar, sudah bisa dibantu makanan yang lain, atau anaknya sudah bisa ditinggal puasa, maka dia wajib mengganti puasanya pada saat itu di luar bulan Ramadan. Jadi Pak Yusuf ya, kalau memang istri Anda saat ini sedang menyusui, boleh tidak puasa, karena memang Allah memberi kemudahan dan memberi dispensasi bagi ibu yang sedang menyusui. Boleh tidak puasa, tapi harus mengganti nanti mengkodok istilahnya mengkodok puasa di luar bulan Ramadan. Seperti Mbak Isi. Ya, oke, mudah-mudahan Pak Imam tadi pertanyaan sudah jelas ya jawabannya, dan sekarang sudah 19 menit. Dan ini mungkin ada, sebelum kita pisah, ada sesuatu yang ingin ditekankan kepada sobat Pasopati dan juga pendengar pemirsa Pasopati TV sore hari ini mengenai puasa dan juga peran istri dalam keluarga. Nyi, silakan Nyi. Baik, jadi memang puasa ini adalah sesuatu yang diwajibkan, menjadi salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh kita semua selaku umat Islam. Dan tentu saja sebagai seorang ibu dan seorang istri sangat besar perannya di dalam menciptakan suasana rumah, bagaimana seluruh anggota rumah dapat melaksanakan puasa dengan menyenangkan, dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna sampai tutup 1 bulan. Tentu bagaimana ibu rela mengabdikan diri, ikut menemani, bahkan mungkin pada saat ibunya sedang tidak berpuasa, sedang uzur. Sebenarnya bukan berarti ketika dia sedang uzur kemudian dia tidak ikut terlibat menciptakan suasana ini. Jadi walaupun uzur mestinya dia tidak sahur, tapi ibu bisa bangunlah untuk mempersiapkan sahur walaupun dia sendiri tidak sahur, supaya anak-anak kita, suami kita, keluarga kita secara umum dapat dengan senang dan dengan penuh semangat melaksanakan ibadah puasa, karena juga mengingat pengorbanan ibu, pengorbanan istri yang rela bangun untuk menemani makan sahur padahal dia sebenarnya tidak sahur. Jadi saya kira ini kalau kita laksanakan luar biasa ini pahalanya Mbak Yosi ya. Ibu ini luar biasa, gudangnya pahala itu. Perempuan itu gampang sekali mencari pahala, termasuk hal-hal yang sepele seperti itu yang mestinya memang menjadi kebiasaannya ya. Dan perempuan itu kan saya kira punya naluri, punya keinginan sudah dari sana, dalam tanda kutip, untuk melayani. Saya kira bakat itu dan naluri itu jika dipupuk dan dikembangkan akan dapat menciptakan suasana keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan ternyata luar biasa ya ini ya. Ini bisa membuat bagaimana menciptakan generasi penerus yang akan bisa, anak-anak kita juga akan nantinya juga akan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar, dan juga dengan menyiapkan suasana berbuka puasa dan juga makan sahur. Ini juga akan membantu kelancaran puasa dari seluruh anggota keluarga. Betul. Dan jangan lupa yang perlu kita garis bawahi, ibunya atau istrinya jangan cuma sergap mempersiapkan, tetapi jangan lupa dirinya juga harus ikut berpuasa. bahkan mohon ya, kalaupun dia mungkin waktunya udur, jangan sampai makan di depan anak-anaknya. Ibu nggak puasa, aku nggak puasa juga. Ini penting untuk diingat. Dan menarik sekali memang perbincangan ini Nyi. Waktunya juga ternyata kurang juga ya. Masih banyak belum kita bahas ya, karena ibu-ibu di sana juga masih ingin nanya nih. Tapi sayang banget kita harus pamitan dulu ya Nyi ya. Terima kasih banyak Nyai sudah hadir di sore hari ini, dan terima kasih banyak buat Sobat Pasopati sudah bergabung tadi. Mudah-mudahan apa yang dijawab tadi pertanyaan Anda sudah sesuai dengan yang Anda inginkan. Dan jangan khawatir Sobat, besok kita akan ketemu kembali di acara Jendela Ramadan. Dan untuk besok kita juga masih kedatangan tamu dari LDNU Bondowoso. Ada Ustadz Ahmad Basri SR yang akan membahas mengenai iktikaf dan kesalehan sosial di bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita harus pamitan dulu ya. Terima kasih buat semuanya, buat Sobat Pasopati FM dan juga buat Sobat Pasopati TV. Akhirnya saya Elsie dan juga Nyai mengucapkan terima kasih banyak bersama di sore hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.